Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lusabina dengan NIM 2222195. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling calon pengantin dalam persiapan menjadi orang tua. Sebelumnya kita akan membahas apa sih yang disebut sebagai konseling calon pengantin. Jadi konseling calon pengantin adalah proses di mana pasangannya akan menikah, mendapatkan bimbingan dan dukungan dari seorang profesional seperti konselor pernikahan ataupun psikolog. Di sini juga bisa oleh bidan sebelum pernikahan mereka. Nah, tentunya konseling ini bertujuan untuk membantu pasangan menyiapkan diri secara emosional, mental, dan juga praktis untuk kehidupan pernikahan mereka. Nah, di sini kenapa sih konseling juga sangat penting? Yaitu karena tidak semua pasangan calon pengantin itu sebenarnya memiliki bekal untuk menempuh jenjang pernikahan. Nah, di mana tugas seorang konselor atau juga sebagai pembimbing di konseling ini adalah untuk mempersiapkan diri calon pengantin untuk mereka mempersiapkan diri mental, emosional, juga bisa menjadi konselor baik itu dari finansial dan juga hingga nanti after pernikahan. Bedanya dengan konseling perencanaan keluarga itu lebih kepada edukasi dan penyuluhan tentang perencanaan kehamilan, bagaimana interval, nanti jumlah anak yang diinginkan oleh pasangan setelah menikah. Nah, jadi konseling perencanaan keluarga ini termasuk kepada misalnya tes kesehatan pranikah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya konseling persiapan pranikah itu untuk mempersiapkan diri mereka mental, finansial, lalu juga emosional dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perencanaan itu lebih ke nanti bagaimana mereka punya anak, bagaimana pola pengasuhan, mereka tinggal di mana dan lain sebagainya. Nah, tentunya untuk konseling ini akan berkaitan dengan KIE atau konseling informasi dan edukasi, di mana bertujuan untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Jadi untuk peningkatan pengetahuan dan sikap agar memiliki perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, tentunya konseling informasi edukasi ini bagi calon pengantin tentunya untuk meningkatkan pengetahuan mereka terkait tentang pernikahan, kehidupan setelah pernikahan, dan membicarakan hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak mereka pikirkan untuk mereka diskusikan, tetapi kita bisa fasilitasi mereka untuk saling membicarakan hal yang mungkin akan menjadi penting nanti setelah menikah. Nah, kenapa sih KIE persiapan menjadi orang tua itu penting? Bukankah semua juga akan belajar menjadi orang tua nanti? Nah, di sini KIE persiapan menjadi orang tua itu penting karena menjadi orang tua bukankah hal yang mudah. Walaupun nanti ketika kita dihadapkan menjadi orang tua langsung kita akan belajar atau learning step by step. Tetapi sebenarnya ketika kita memiliki pondasi, maka kita juga sudah tidak akan kebingungan ketika nanti kita menjadi orang tua. Jadi salah satu kunci sukses menjadi orang tua adalah mempersiapkan diri dari kedua belah pihak, baik itu dari calon ibu dan juga dari calon ayah. Nah, Steele dan Pollack menyatakan bahwa menjadi orang tua merupakan proses yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu adalah keterampilan kognitif motorik. Jadi orang tua melibatkan aktivitas anak seperti memberi makan, menjaganya, memungkinkan untuk bisa bergerak, kemampuan akan pengalaman pribadi dan budayanya. Jadi untuk menjadi orang tua itu bukan hanya mendampingi secara fisik, tetapi juga keterampilan kognitif motorik, di mana seperti mungkin makan, mengajak berbicara, mengajak untuk berinteraksi, itu merupakan juga hal untuk melatih kognitif dan motorik dari anak. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah keterampilan kognitif efektif, di mana komponen psikologis menjadi orang tua yaitu keibuan atau kebapakan yang berakar dari pengalaman orang tua di masa kecil yang mengalami dan menerima kasih sayang dari ibunya. Nah, keterampilan kognitif efektif ini sangat berperan ketika orang tua mungkin di masa kecil jika dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya atau dari ayahnya. Tentunya nanti pada saat dia akan menjadi orang tua, pastilah akan ada seperti peperangan batin seperti itu. Makanya semua itu harus dipersiapkan. Nah, sebenarnya apa saja ya sih yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin seperti itu? Yang pertama itu adalah persiapan fisik, tentunya ketika seorang calon pengantin atau seorang pasangan usia subur ingin memiliki anak, tentunya yang pertama juga harus dipersiapkan yaitu ada persiapan fisik, mulai pola hidup sehat, lalu juga tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, lalu juga mempersiapkan tes-tes kesehatan seperti tes HB, tes hormon, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah persiapan psikologis. Tentunya bagi calon ayah dan ibu kesiapan psikologis sangat penting, di mana banyak kasus terjadi ketika ayah dan ibu sebenarnya belum mampu untuk menjadi orang tua, tapi telah menjadi orang tua, maka akhirnya menjadi korban adalah anaknya. Yang ketiga tentunya persiapan finansial. Ini sangat penting karena tidak memungkiri bahwa di era sekarang
semuanya itu adalah serba mahal, serba susah. Nah, oleh karena itu tentunya ketika kita mampu untuk menerima tanggung jawab baru sebagai orang tua, tentunya kita juga harus mampu menerima bahwa kita harus memenuhi banyak kebutuhan. Nah, tentunya banyak kebutuhan itu akan dipenuhi dengan finansial kita yang cukup. Nah, tadi untuk persiapan fisik juga harus dipersiapkan adalah gizi. Calon orang tua harus mulai mengkonsumsi makanan dengan gizi tinggi, terutama untuk calon ibu, yaitu tentang asam folat, lalu juga untuk kebutuhan kalsium, vitamin, itu semua memang harus dicukupi. Karena memang persiapannya itu sebenarnya bukan pada saat hamil untuk persiapan agar anak itu tidak menjadi stunting dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya adalah dimulai ketika seseorang itu merencanakan kehamilan. Yang harus dipersiapkan lagi yaitu adalah persiapan laktasi, untuk persiapkan ASI terbaik untuk calon bayi, memperhatikan nutrisi, cara menyusui, dan juga tentunya ASI eksklusif. Selanjutnya itu adalah untuk menjadi orang tua yang sukses itu memang sangat sulit, tetapi untuk menjadi orang tua yang efektif bisa juga untuk mengerti keadaan anak dengan cara beberapa. Yang pertama itu adalah kenali karakter anak, apalagi ketika seorang ayah atau ibu sudah memiliki anak lebih dari satu, maka memang harus mengenali karakter anak satu persatu. Karena seperti halnya manusia biasa, semua manusia diciptakan unik, berbeda antara satu manusia dan manusia lain, begitu juga dengan anak. Oleh karena itu, kita juga tidak bisa menyamaratakan antara karakter anak, lalu juga minat dan bakatnya. Selanjutnya itu adalah hargai perilaku baik anak. Ketika anak berperilaku baik, tidak apa-apa kita untuk memberikan reward, untuk memberikan kata-kata yang baik, karena anak merasa bahwa apa yang dia laksanakan sudah benar, sehingga dia akan terus melaksanakannya. Ya, ketika melibatkan anak, ya walaupun kita sebagai orang tua tahu pasti yang terbaik untuk anak kita, tetapi tidak ada salahnya jika kita melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, sehingga anak merasa bahwa dihargai dan juga dia selalu dilibatkan dalam hal apapun. Yang keempat, selalu mendekatkan diri dengan anak, buatlah bonding, ya bukan hanya sebagai formalitas, karena banyak yang menjadi formalitas saja untuk dekat dengan anak, padahal memang kedekatan ini sangat penting untuk membangun banyak hal. Yang kelima, sediakan waktu khusus. Jika memang memiliki anak lebih dari satu dan juga umur yang relatif sama, bisa diajak untuk seminggu sekali, ataupun jika di rumah bisa quality time saat weekend, ataupun diajak playdate bersama ayah dan ibunya. Nah, selain hal tersebut juga tegakkan disiplin itu sangat penting, karena untuk mengajari anak bahwa dia itu harus punya pendirian, lalu panutan bagi anak, ungkapan kasih sayang seperti word of affirmation, lalu kita juga senang untuk memuji anak, dia merasa bahwa dia dicintai, lalu komunikasi dengan tepat dan selesaikan masalah saat dingin, tidak membara. Nah, banyak hal tersebut bisa dilakukan untuk membuat hubungan antara ibu dan ayah dengan anak itu sangat baik, sehingga meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari. Nah, kesimpulannya, konseling calon pengantin yang bersiap menjadi orang tua bertujuan untuk memastikan pasangan bahwa dia siap untuk peran baru bersama dan membangun keluarga yang bahagia dan sehat. Karena jika semua telah direncanakan dengan baik, maka insya Allah hasil juga akan baik. Terima kasih, banyak maaf. See you next video.